Kelompok besar orang ini menembak bersama, meskipun mereka dapat memblokir ular-ular ini. Dan di bawah perang, kecepatan kerumunan tidak cepat. Apa yang harus aku lakukan? Alis Luo Zeng juga sedikit berkerut, dan dia menyadari bahayanya sekarang. Ada lebih dari satu roh ular di medan perang ini. Pada awalnya, ular roda 100 itu hanya diserang sekali saja. Sekarang telah menghilang. Saya tidak tahu di mana ia bersembunyi, tetapi pasti akan kembali. Selain 100 ular ini, hantu itu tahu bahwa ada kehadiran yang kuat dalam kabut ini. Tetapi setiap dewa sejati memiliki inkarnasi ketakutan, dan lawan mereka benar-benar banyak. Aku, kamu, Luo Wei, 3 orang bergegas keluar untuk membunuh roh ular, yang lain, bersumpah. Tidak ada cara yang baik untuk memotong di bawah terburu-buru, dan skema ini diberikan oleh kilatan cahaya. Ya, Luo Zeng tidak ragu, dan sekarang tidak ragu-ragu. Pada saat ini, ada suara samar di sebelahnya, bisakah kamu membawaku? Luo Zeng menoleh dan memandanginya, dewa kecil sungguhanlah yang berbicara, mata sepasang kedelai kini penuh warna-warna serius. Dewa sejati lain tidak memperhatikan orang ini, tapi Luo Zeng diam-diam memperhatikannya di jalan. Orang ini bukan kakek, perilakunya sangat rendah, tetapi pemahamannya tentang makna sebenarnya dari Tao juga sangat mendalam, dan avatarnya lebih kuat daripada kebanyakan raksasa. Ada keraguan di hadapan pedang, tapi Luo Zeng mengangguk tanpa sadar, ya. Karena Luo Zeng berjanji, pedang itu tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Dia memerintahkan, keluarga pedang, pedang, dan pembela. Dengar, dengar. Ketika putra-putra pedang, seperti Monan, mendengarkan, mereka mulai bekerja sama. Sekarang bukan waktu yang paling kritis. Pendekar pedang ini memiliki kartu truf di tangan mereka, yaitu pedang bekas luka yang diberikan oleh pedang tanpa jejak. Jika digunakan untuk merampas pedang, itu benar-benar akhir dari hidup dan mati. Pergi. Tidak ada lagi omong kosong. Pedang, Luo Zeng, Luo Wei dan perawakan pendek yang maju. Di antara keempatnya, Luo Wei, Jian Yan dan dewa asli dapat terbang dengan bebas. Tetapi Luo Zeng mengorbankan pedang yang diberikan oleh pendekar pedang itu. Bakat Luo Zeng Xiong sangat luar biasa. Mengapa dia tinggal di dewa sejati berikutnya? Di bawah keingintahuan, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya lebih banyak. Dalam pandangan pendekar pedang, tidak sulit bagi Luo Hao Luo untuk mencerahkan para raksasa ini untuk meningkatkan diri mereka sendiri. Selain hambatan untuk dampak lingkaran besar, sama sekali tidak sulit untuk bergegas ke dewa nyata atas dari bawah. Mundur 10.000 langkah. Bahkan jika bakat Luo Zeng tidak cukup untuk memengaruhi dewa sejati yang sesungguhnya, dengan kelahiran Luo Zeng, ia ingin mendapatkan meditasi median Godhead, dan bahkan penyembuhan dan peluang Tuhan yang unggul juga mudah. Masalah ini sulit dikatakan, Luo Zeng tersenyum. Kultivasinya yang sekarang jauh dari saudara perempuannya. Tetapi bukan karena dia tidak ingin menyerang wilayah yang lebih tinggi, tetapi masalah yang dia hadapi sekarang, tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Namun, dengan dewa kecil di tubuhnya, dia tidak jatuh dalam hal peningkatan kekuatan. Dia telah mengolah bahwa meskipun dia hanya dewa sejati berikutnya, dia bertemu dewa superior umum, dan dia tidak akan jatuh ke angin. Ada ular datang. Ular fosfor merah terus melonjak, seolah-olah mereka membentuk gelombang ombak, dan mereka membanjiri keempat orang itu. Angin bertiup kencang. Pendekar memimpin. Pedang-pedang dari pendekar pedang sebelumnya sangat cepat, dan bahkan banyak dewa nyata tidak melihatnya bergerak. Dia telah menyelesaikan aksi menggambar pedang dan mencekik. Tapi kali ini, gerakannya menjadi sangat lambat. Pedang di tangannya disemprotkan dan perlahan-lahan bergoyang ke arah ular fosfor merah. Menusuk. Di bawah pedang ini, ruang itu langsung terbelah dan celah ruang gelap terbentuk. Setelah dia menghancurkan pedangnya, dia mengayunkan topan dari kedua sisi celah di angkasa. Di bawah topan, ular fosfor merah tersedot ke dalam retakan. Sangat kuat, Luo Zeng sedikit terkejut ketika dia melihat pedang itu. Meskipun hantu dan pendekar pedang timur telah berada di bawah keadaan tembakan sesekali, mereka melakukan cukup baik, tetapi hati Luo Zeng masih cukup percaya diri untuk mengalahkan mereka. Tampaknya pedang itu adalah dewa pedang yang terkuat, dan kekuatannya memang tidak bisa diremehkan. Kelompok dewa nyata ini, melihat para dewa juga merupakan puncak dari keberadaan, takut bahwa itu lebih baik daripada Oriental Ning dan orang lain dalam larangan waktu. Ruang para dewa mengerikan. Bahkan setelah dibuka secara paksa oleh pedang, dia sembuh dalam sekejap. Namun, jalan itu dibersihkan di depan jalan. Memanfaatkan kesempatan ini, 4 orang tiba-tiba berubah menjadi 4 aliran cahaya, dan sebelum ular ditutup, mereka menembak dan pergi. Roh ular masih melarikan diri, tetapi kecepatan kita lebih cepat daripada itu. Pedang di depan pedang terus berubah arah. Dapat dilihat bahwa roh ular juga melarikan diri dalam kegilaan. Catatan sejarah, roh ular itu sendiri kekuatannya tidak mengerikan, tidak sulit untuk membunuhnya. Kutukan ular ini adalah kutukan roh ular. Roh ular itu sendiri adalah jenis mantra khusus. Sebenarnya, ini bukan makhluk. Ketika keempat pria itu berlari sebentar, tatapan Luo Zeng sedikit mengembun, dan melalui kabut tebal dia melihat bayangan ular berwarna jasper, yang merupakan ular jasper tembus cahaya dan ular lainnya. Kelasnya sangat berbeda, dan pedang-pedang menunjuk ke roh ular. Menemukannya, Luo Zeng berada jauh, dan semua orang melihat situasinya dan wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Hei! Pada saat ini, sejumlah besar ular keluar dari ular jasper. Sekarang ini adalah waktu yang harum, dan seperti yang mereka duga, sekarang ada binatang 3 tingkat, ular 3 dimensi, di laut ular. Ujung depan ular itu merah, bagian tengahnya hitam, dan ekornya ungu. Ular ini mengandung 3 racun mematikan, yang beberapa kali lebih kuat daripada ular fosfor merah. Ini waktu yang harum. Aku tidak tahu apakah mereka bisa memblokir ular 3 dimensi ini dan membunuh mereka terlebih dahulu.
Pendekar pedang mengatakan bahwa dia adalah orang pertama yang langsung menuju roh ular. Roh ular itu juga menyadari bahayanya, dan kepala ular itu tiba-tiba menghantam tanah. Bisakah kamu melarikan diri? Pedang dan pedang keluar. Hei! Tanah lunak tiba-tiba pecah menjadi celah hingga 100 kaki, dan roh ular tidak memiliki bentuk. Mati. Pedang tidak ragu-ragu dan menjaga tangan, menarik napas waktu, variabel akan menjadi 1 poin lagi. Tetapi pada saat pedang hanya mengayunkan pedang, ada tentakel besar di tanah, dan tentakel ditutupi dengan pengisap seukuran kepalan tangan. Saat tentakel keluar dari tanah, pedang itu digulung dan diseret ke tanah. Ups! Sialan! Luo Wei, Luo Zeng, dan warna wajah, Yellow Binai, adalah perubahan. Kemudian lebih dari selusin tentakel besar tiba-tiba keluar dari tanah dan mengelilinginya. Mereka tidak mengira ini akan menjadi kritis, dan ulas 100 hari itu benar-benar mengeluarkannya.